Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Samarinda. Semoga kita senantiasa selalu dalam perlindungan Allah dan diberkahi dalam segala perbuatan kita. Kita juga selalu berdoa ya, semoga pandemi COVID 2019 ini segera berakhir di negeri kita tercinta ini, agar kita bisa bertemu tatap muka di sekolah lagi. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Berdoa, Ibu persilahkan. Pada hari ini, kita akan belajar tentang vektor di ruang dimensi 3. Vektor di ruang dimensi 3 adalah vektor yang terletak di ruang dimensi 3 atau vektor yang mempunyai 3 komponen, yaitu X, Y, dan Z. Coba perhatikan contoh gambar vektor ini. Misalnya vektor O ke B. Titik pangkalnya O 0,000 dan titik B 1,1,1. Jadi vektor B bisa ditulis vektor dari O ke B atau OB 1, 1, 1. Bisa juga ditulis dalam satuan I, J, dan K. Nah, kalau vektor OB 1, 1, 1 ditulisnya 1I ditambah 1J ditambah 1K atau I ditambah J ditambah K. Vektor posisi. Secara aljabar, vektor OP, ini vektor dari titik O ke titik P. Itu adalah X, Y, dan Z. Nah, kalau dinyatakan dalam kombinasi linier vektor satuan I, J, dan K, maka ditulisnya XI ditambah YJ ditambah ZK. Jika kedua vektor itu merupakan koordinat dari titik pangkalnya A, X1, Y1, dan Z1, dan koordinat titik ujungnya B, X2, Y2, Z2, maka vektor posisinya dituliskan. Jadi vektor AB itu nilai B-nya dikurangi dengan nilai A-nya. X2 ini Y2 ini Z2 dikurangi X1, Y1, Z1. Nah, ini ya. Jadi setiap komponennya kalau X2 dikurangi X1, untuk yang Y-nya Y2 dikurangi Y1. Yang Z-nya Z2 dikurangi Z1. Itu vektor posisi. Yang kedua, yaitu vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang mempunyai panjang satu satuan. Nah, vektor satuan dari vektor A itu didefinisikan sebagai vektor A dibagi dengan besar vektor A. Yang ketiga, modulus vektor atau panjang vektor atau bisa disebut juga besar vektor. Jika vektor OP X, Y, Z, maka nilai modulusnya yaitu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, jika diketahui vektor AB dengan koordinat A-nya X1, Y1, Z1 dan koordinat B titik B-nya X2, Y2, Z2, maka besar vektor AB itu untuk setiap komponennya, untuk X dikurangi dulu, X2 dikurangi X1 dikuadratkan, Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan hasilnya, ditambah dengan Z2 dikurangi Z1 dikuadratkan, diakarkan. Nah, dari hasil akar dari yang bawahnya ini.
Ini bedanya dengan di vektor ruang dimensi 2 hanya di komponen Z-nya. Kalau dimensi 2 itu hanya X sama Y-nya saja. Kita lanjut ya. Nah, kalau disajikan dalam bentuk linier A1I ditambah A2J ditambah A3K, maka besar vektornya akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Ini contoh. Misalnya ini tentukan besar vektor berikut. Vektor AB dengan titik A 146, titik B 379. Jadi vektor AB-nya kita boleh dikurangi dulu nih. 3 dikurangi 1, 2. 7 dikurangi 4, 3. 9 dikurangi 6, 3. Nah, baru masing-masing dikuadratkan. Hasilnya dijumlahkan lalu diakarkan. Jadi besar vektor AB sama dengan akar 22. Kalau dalam bentuk kombinasi linier, vektor A sama dengan 2I tambah J tambah 3K. Tentukan modulus vektornya. Masing-masing yang ada di koefisiennya I, 2 dikuadratkan. Ditambah 1 dikuadratkan. Ditambah 3 dikuadratkan. 4 tambah 1 tambah 9 hasilnya 14. Jadi besar vektornya akar 14. Kesamaan vektor. Dua vektor dikatakan sama apabila mempunyai besar dan arah yang sama. Coba perhatikan gambar yang ini. Vektor A dengan vektor B arahnya sama ke atas. Panjangnya juga sama. Maka kedua vektor ini adalah vektor yang sama. Nah, kalau dalam bentuk kombinasi linier, misalnya ini vektor A, nih ya, A1I tambah A2J tambah A3K, dan vektor B-nya B1I ditambah B2J ditambah B3K. Vektor A sama dengan vektor B jika ininya sama. Nih, sama. A2 itu sama dengan B2. A3 sama dengan B3. Tuh, ya itu dua vektor yang sama. Sekarang vektor negatif. Bedanya, misalnya ini vektor A dengan vektor B, panjangnya sama, tapi arahnya berlawanan. Nah, ini dua vektor yang saling berlawanan. Jadi bisa dituliskan vektor A itu sama dengan negatif vektor B. Nah, nilainya berlawanan. A1 itu sama dengan negatif B1. A2 sama dengan negatif B2 dan A3 sama dengan negatif B3. Yang keenam, vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang besar dan panjangnya 0 satuan dan arahnya tak tentu, itu biasanya berupa titik. Penulisannya dalam 3 dimensi yaitu vektor 0, 0,0, 0 dalam bentuk vektor kolom. Sekarang operasi hitung vektor di ruang dimensi 3. Yang pertama, penjumlahan vektor. Nah, kalau kalian masih ingat materi penjumlahan vektor di ruang dimensi 2, itu sama, cuma bedanya kalau vektor di ruang dimensi 3 ditambah komponen Z-nya. Nah, jadi kalau dijumlahkan langsung aja nih. A1 ditambah B1 untuk yang X-nya. A2 ditambah B2 untuk Y-nya. A3 ditambah B3 untuk Z-nya. Ini contoh ya. Misalkan vektor A 2 negatif 3 5. Vektor B negatif 1 4 negatif 2. Maka hasil penjumlahannya vektor A ditambah vektor B kita jumlahkan aja. 2 ditambah negatif 1 hasilnya 1. Negatif 3 tambah 4 hasilnya 1. 5 ditambah negatif 2 hasilnya 3. Jadi hasil dari penjumlahan ini adalah 1, 1, 3. Nah, jika dalam penulisannya dalam bentuk kombinasi linier. Nih ya, vektor bisa dijumlahkan.
Nih, penjumlahannya sama prosesnya. Jadi, A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3. Jangan lupa ya tuliskan I, J, dan K-nya. Ini contohnya. Hitunglah jumlah dua vektor berikut. A. Vektor A sama dengan 2I tambah J dikurang 4K. Dan vektor B 3I tambah 5J tambah K. Penjumlahannya langsung aja ini. 2 ditambah 3 itu 5I. 1 ditambah 5, 6J. Negatif 4 ditambah 1 hasilnya negatif 3. Jadi penjumlahannya hasilnya 5I tambah 6J dikurang 3K. Selisih dua vektor pada ruang dimensi 3 atau pengurangannya. Tidak jauh beda dengan penjumlahannya. Pengurangan ini sama aja dengan penjumlahan vektor, penjumlahan dengan lawannya vektor. Nih ya, pengurangannya vektor A dikurang vektor B sama dengan nih, masing-masing dikurangkan. Posisi di X-nya A1 dikurangi B1, untuk yang Y-nya A2 dikurangi B2, yang Z-nya A3 dikurangi B3. Nih contohnya. Hitunglah vektor A dikurang vektor B jika vektor A 8, 6, 7, vektor B 3, 1, 4. Pengurangannya langsung kurangkan. 8 dikurang 3, 5. 6 dikurang 1, 5. 7 dikurang 4, 3. Jadi pengurangannya hasilnya 5, 5, 3. Nah, ini kalau dalam bentuk kombinasi linear ya, tetap dituliskan dalam bentuk I, J, dan K. Perkalian skalar. Perkalian skalar dengan vektor. Hasil kali vektor A dengan suatu skalar itu didefinisikan sebagai C dikalikan vektor A sama dengan C kali A1, C kali A2, C kali A3. Jadi dikalikan dengan masing-masing komponennya. Ini sama jika dalam bentuk kombinasi linear juga seperti ini. C kali A1I ditambah C kali A2J ditambah C dikali A3K. Contoh, diketahui vektor H, 5, 2, 4. Tentukan 3 kali vektor H. Nih ya, masing-masing kita kalikan dengan 3. 5 kali 3, 15. Nah, nih, atau nih, 3 dikalikan 2, 6. 3 dikalikan 4, 12. Jadi 3H sama dengan 15, 6, 12. Kalau dalam bentuk penulisan vektor kombinasi nomor 2, misalnya vektor U 2I tambah J dikurang 3K, maka 4U sama dengan masing-masing kita kalikan. 4 kali 2, 8I. 4 kali 1J, 4J. 4 kali 3K, 12K. Jadi hasilnya 8I tambah 4J ditambah 12K. Selanjutnya, perkalian dua vektor di ruang dimensi 3. Perkalian skalar dua vektor atau dot perkalian titik ya. Dot product. Terbagi lagi menjadi 2. Perkalian skalar dua vektor itu menghasilkan bilangan skalar ya. Nih, yang pertama kalau diketahui sudutnya. Jadi sudut di antara dua vektor itu antara 0 sampai 180 derajat. Maka perkalian titiknya yaitu besar vektor A dikali besar vektor B dikalikan cos alfa atau sudut di antaranya. Nah, yang kedua, jika sudutnya tidak diketahui, maka hasil dari perkalian titiknya A1 dikalikan B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 kali B3. Contohnya, diberikan vektor U 2I tambah J dikurang 3K. Dan ini vektor V. Vektor V 3I dikurang 4J tambah 7K.
diperolehnya hasil perkalian titiknya masing-masing nih. Nih, karena tidak diketahui sudutnya ya. Jadi 2 dikalikan 3, nih 6. 1 dikalikan negatif 4, nih. Dan negatif 3 dikali 7. Nah, 2 kali 3, 6, dikurang 4, dikurang 21, hasilnya 19. Yang kedua, jika diketahui sudutnya 60 derajat, diketahui besar vektor A 6, besar vektor B 5, maka hasil perkalian titiknya nih. Tadi besar vektor A-nya 6, besar vektor B-nya 5. Sudut diantaranya 60, jadi cos 60. Cos 60 nilainya setengah. Nah, kalikan 6 kali 5 kali setengah, hasilnya 15. Ini ya, sifat-sifat perkalian skalar. Selanjutnya perkalian vektor dari dua vektor. Perkalian vektor dua vektor atau dituliskan dengan dalam bentuk vektor A cross vektor B. Nih ya. Kalian masih ingat dengan determinan matrik ordo 3 kali 3? Nah, dituliskan dalam seperti itu. Ini komponen masing-masingnya I, J, dan K. Nah, untuk yang vektor yang pertama dikalikan A1, A2, A3 penulisannya. Yang kedua, untuk yang vektor kedua nih ya, B1, B2, B3. Nah, dengan aturan Sarus, ingat aturan Sarus, diperoleh hasil perkaliannya seperti ini. A1 kali B2 kali B3. I. Nih. J-nya A3, B3, A3 kali B1, K-nya dikalikan A1, B2, dan seterusnya yang bawah. Kalau yang dari atas ini jumlahkan, dari yang bawah dikurangkan. Ya, ingat ya, aturan Sarus ya. Kalian pernah pelajari kan sewaktu menentukan determinan matrik ordo 3 kali 3. Contoh nih, vektor A sama dengan 2i dikurang J ditambah 3K, dan vektor B sama dengan 3i dikurang 2J ditambah K. Tentukan vektor A cross vektor B. Penyelesaiannya. Nah, kita tulis dulu semuanya dalam bentuk determinan matrik ordo 3 kali 3. I, JK-nya di atas. 2, negatif 1, 3, kita tulis di sini. 2, negatif 1, 3. 3, negatif 2, 1, kita tulis sini. 3, negatif 2, 1. Lalu kita mencari masing-masing determinannya. Perhatikan. Untuk menentukan determinan yang I-nya, kita coret dulu yang di atas. Nah, lihat di kolom I-nya, ini kita coret. Nah, kita bisa dapatkan determinan 2 kali 2-nya. Negatif 1, 3, negatif 2, 1. Negatif ini ya. Cara mencari determinannya dikalikan. Kali silang, ini kalikan. Negatif 1 dikali 1 itu negatif 1. Dikurangi, ini dikalikan. Negatif 2 dikali 3, negatif 6. Nah, untuk yang I. Selanjutnya yang untuk yang J-nya. Sama, ini kita coret dulu. Nah, yang ada kolom J-nya kita tutupi. Hasilnya nanti dapat 2, 3, 3, 1. Ini ya, dikalikan J.
Nah, kita cari determinannya dari 2, 3, 3, 1. Caranya, kalikan. 2 dikali 1, 2. Dikurang 3 kali 3, 9. Nah, 2 dikurang 9. Ini tetap dikurangnya masih tetap di depan ya. Nah, dikalikan C. Ditambah yang untuk determinan K-nya sama kalau K-nya mencari ini, mencari yang determinan 2 kali 2-nya untuk K-nya, dicoret, yang ada kolom K-nya kita tutupi. Tinggal nilainya 2 negatif 1, 3 negatif 2 di sini. Baru cari determinannya. Determinannya 2 dikali negatif 2 itu negatif 4 dikurang kalikan 3 kali negatif 1 negatif 1K. Nah, baru total hasilnya negatif 1 ditambah 6, 5, 2 dikurang 9, negatif 7 karena ada negatif di depannya jadi positif 7C-nya. Terus negatif 4 ditambah 3 itu sama dengan negatif 1K. Jadi hasil perkalian silangnya ini. Nah, sekarang sudut antara dua vektor. Tadi berdasarkan rumus perkalian skalar dua vektor, jika vektor A dikalikan vektor B, ini perkalian titik ya, itu sama dengan besar vektor A dikalikan besar vektor B dikalikan cos alfa atau sudut antara dua vektor. Nah, kalau untuk mencari sudutnya, ini, nih, kita posisi cosnya ini, nih, tinggal dipindah ke bawah. Ini, pindah ke bawah. Jadi, hasil perkaliannya dibagi dengan hasil perkalian dari masing-masing besar vektor. Nah, contohnya ini. Vektor A 1, 0, 0. Vektor B 1, 1, 0. Nyatakan vektor A dan B sebagai kombinasi linier I, J, dan K. Kemudian cari sudutnya. Kombinasi linier kan kalau 1, 0, 0 berarti hanya I-nya aja. 1 I. J sama K-nya nilainya 0, tidak perlu ditulis. Terus untuk vektor B, I-nya nilainya 1, J-nya nilainya 1, K-nya nilai 0. Ditulisnya I ditambah J. Nah, baru cari cosnya. Tadi ingat perkalian titik dua vektor masing-masing dikalikan. Nih. A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3. Nah, ini nilai yang di depan I-nya 1, yang B ini 1. 1 dikali 1, 1. Terus yang di atas 0. Di sini 1. 0 kali 1. Ditambah yang untuk Z semuanya 0 ya nilainya. Jadi 1 ditambah 0 ditambah 0. Hasilnya 1. Sekarang mencari besar masing-masingnya. Untuk vektor A, nilainya kan hanya 1, berarti akar dari 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Nilainya akar 1. Nah, sama dengan 1. Terus yang untuk B-nya 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Nah, hasilnya akar 2. 1 dikali akar 2 hasilnya akar 2. Nah, jadi kan 1 per akar 2. Nah, kalau kita rasionalkan ini dirasionalkan masing-masing dikalikan dengan akar 2. 1 dikali akar 2, akar 2, akar 2 kali akar 2 nilainya 2, setengah akar 2. Yang nilainya cosnya sama dengan setengah akar 2, yaitu sudutnya 45 derajat. Jadi, sudut antara dua vektor ini adalah 45 derajat. Yang keenam yaitu vektor tegak lurus. Dua buah vektor tegak lurus apabila hasil perkalian titiknya bernilai 0. Jadi hasilnya bernilai 0. Jika A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3 itu nilainya 0. Nah, contoh
Tunjukkan vektor K 3, 4, 1 dan vektor I 2, negatif 2, 2 saling tegak lurus. Kita kalikan dulu. 3 kali 2, 6. 4 kali negatif 2, negatif 8. 1 dikali 2, 2. Hasilnya 0. Nah, karena ini perkalian titiknya hasilnya 0, berarti vektor K dan vektor L saling tegak lurus. Ya. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga kalian memahaminya ya. Nah, simak baik-baik, diulang-ulang lagi. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di kelas. Ibu akhiri, semoga apa yang kita pelajari hari ini semuanya mendapat keberkahan, bisa masuk ke dalam pemikiran kita, dimudahkan, dilancarkan untuk kita semua ya, doanya ya. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.